Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mantu Lady dan hari ini saya sudah berada di kediamannya seorang perawat yang punya pengalaman point of view yang berbeda tentunya dengan episode-episode sebelumnya, dan dia akan share kepada kita tentang pengalaman-pengalaman sebagai perawat di salah satu bidang yang mungkin uh, tidak terbayangkan sebelumnya gitu ya. Saya sudah bersama dengan Nadia. Ya, diperkenalkan dulu. Aduh, apa ya? Halo semua, namaku Nadia. Soba, panggil aja Nadia. Atau ya terserah. Oke, jadi nama panggilannya kita pakai nama panggilan aja ya. Nama panggilannya adalah kalau aku biasanya manggilnya Nadia. Jadi aku dengan Nadia ini kenapa bisa kenal? Kita memang jauh ya, tapi sama-sama Sunda. Iya, itu ya. Sunda. Karena kami sedang berada di program yang sama dan kami memiliki latar belakang berbeda, maksudnya pengalaman yang berbeda sebagai perawat. Dan pada hari ini Nadia akan share kepada kita tentang pengalamannya sebagai perawat di bidang aku lebih ke bidang outdoor, perawat outdoor ya, berarti PPGD ya maksudnya. Iya. Kalau stasiunnya PPGD kan? Iya, berarti kan? PPGD. Ya, Nadia ini punya pengalaman lebih tentang menjadi relawan ya, relawan dan tim kesehatan. Itu bedanya apa tuh relawan sama tim kesehatan? Oke, kalau tim kes itu kan kita memang diminta untuk jadi tim kesehatan ya. Istilahnya memang ada acara yang butuh tim untuk menangani kalau ada apa-apa nih tentang kesehatan. Tim kes. Kalau relawan tuh lebih ke terjun ke ke bencana mungkin, terus terus kalau misalnya sekarang tuh disebut relawan juga kalau terjun ke area COVID ya kan. Oke. Berarti patokannya itu kejadiannya ya, kalau misalkan memang bencana atau sesuatu yang tidak diinginkan kita jadi relawan. Iya, karena kita dibutuhkan, tapi kan nggak semua orang mau kan, tapi dibutuhin nih, jadi kayak relawan nggak sih? Iya. Berarti kalau misalkan kayak pertandingan sepak bola itu bukan relawan ya? Timkas dong gitu. Timkas jatuhnya, tapi tupoksinya berarti sama-sama badan kesehatan. Sama, tapi nanti yang kita lakuin di areanya tuh beda-beda. Mungkin kayak ininya juga ya, kayak pihak-pihak yang ada di sana mungkin berbeda juga, kayak misalkan relawan kan ada Tagana, ada SAR, dan lain sebagainya kan. SAR gak mungkin ada di stadion dong. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Terus udah di mana aja sepengalaman dia? Apa nih, timkas atau relawan? Timkas dulu udah. Ya mungkin kayaknya kalau timkas ini lebih umum ya, maksudnya ketika ada event kita kan taunya jadi timkas nih orang perawat nih. Dari timkas di mana? Kalau timkas itu pertama pasti di kampus ya. Kayak ada PKKMB kampus, terus pertandingan di Disnatalis di kampus dan yang lainnya. Terus mulai ke kampus orang, diminta juga untuk jadi timkas pada saat PKKMB-nya mereka. Berarti ada ekspansi gitu ya, ada ekstensinya. Iya betul. Terus di pecinta alam kalau mau diklat biasanya karena kan suka banyak yang kita tahu ya kasar mereka gitu kan. Tapi mereka nggak tahu gimana keadaan fisik dari ininya, jadi kita kerjasamanya di situ. Terus aku juga pernah di Burangrang Mountain Race. Itu dari Bandung ya? Iya, dari Bandung. Terus pernah juga di Hoki ITB. Terus pernah juga Persib U13. Berarti kamu itu pas masih mahasiswa apa udah lulus? Waktu itu dari masih mahasiswa sampai setelah lulus S1 ya, sampai Mars. Oke, berarti dalam masa pendidikan ya? Berarti dalam masa pendidikan pun udah punya pengalaman seluas itu dulu. Jadi relawan? Relawan itu aku 2 kali, yang satu jadi tim kota, yang satu jadi tim langsung ke daerahnya. Itu ada bencana apa waktu itu? Kalau rata-rata sih kalau di Jawa Barat, karena itu kan lagi kuliah kan. Yang pertama tuh biasa Bale Endah banjir. Maaf lah, itu langganan gak sih? Iya. Nah terus kayak ada Indramayu juga waktu sempat banjir. Nah itu aku 2 hal itu jadi tim kota, jadi kayak lebih ngumpulin donasi. Terus minta data apa yang diperluin, kita beli misalnya memang dari hasil donasi itu yang diperluin apa untuk dikirim ke sana. Kayak gitu. Kalau yang aku turun langsung ke bencananya itu banjir bandang
kita nggak di yang Cimacan, kita ngambil ke yang belum terjamah. Waktu itu ada satu RW yang emang belum punya posko, dan mereka tuh kalau mau nyari makan, nyari bantuan tuh harus ke RW yang lain, yang akhirnya kan nggak dilayani juga, bukan nggak dilayani sih, mungkin kurang dilayani ya, karena mereka juga sibuk sama rakyatnya kan. Oke. Berarti pada hari H-nya terjadi bencana pas hari pertama, hari besoknya Nadia langsung ke sana. Tim pendahulu dulu. Tim pendahulu dulu. Setelah tim pendahulu, kita yang ada tim kesehatannya juga yang datang, tapi cowok biasanya. Oke. Kalau misalnya tim pendahulu tuh enggak, biasanya cowok, karena kan lebih apa ya? Mungkin mentalnya juga lebih. Ya mungkin. Ya. Berarti tim pendahulu dulu ya. Tim pendahulu dulu, terus mereka juga kan kita harus tahu obat-obatan apa yang kayaknya mau dibawa, terus kebutuhan dasarnya tuh apa gitu kan. Kadang tuh banyak yang mau ngasih tuh sebatas pakaian, Indomie, ya kan? Sedangkan yang dibutuhin tuh nggak ke situ juga. Kadang popok bayi, kadang susu, kadang apa, terpal, selimut, gitu kan. Ya tim pendahulu itu yang datang. Ada berapa orang, terus posko utamanya tuh di mana, mereka ngungsinya, membutuhin apa. Oh iya, aku baru ingat pas kejadian Garut itu, yang tim dari kampusku itu kebagiannya bukan pas dekat-dekat dengan bencananya, tapi bagian psikososialnya. Jadi ketika posko memang udah ada beberapa, aku ingat waktu itu poskonya yang bagianku di kantor PU, pekerjaan umum. Jadi di sana ada bangunan yang difungsikan untuk jadi posko, orang-orang banyak di sana, terus kami terjun ke sana. Waktu itu masih mahasiswa sih, 2000 berapa ya kejadiannya? 2017 mungkin ya, sekitaran itu. Terus aku bagian yang tentang psikososialnya, jadi kayak kayak berinteraksi dengan masyarakat, terus sambil pengkajian juga dan sebagainya gitu. Dan itu menurutku itu pengalaman yang menarik sih. Jadi sebagai perawat kita itu bisa terjun langsung juga, dan ya katakanlah mengaplikasikan ilmu ya, seperti itu ya. 2018 ya, oke. Terus menurut kamu tantangan ketika jadi relawan sama timkes gimana? Sama nggak sih, apa ada khusus? Gimana tuh bedanya? Kalau misalnya jadi tantangan untuk jadi timkes tuh lebih ke kesiapan aja. Dan mental fisik sebenarnya? Iya, kalau timkes mental fisik iya, cuman mental nggak begitu sih. Cuman ke kesiapan, jadi kayak kita, karena kan kalau misalnya jadi timkes itu suasananya nggak crowded kan. Biasanya suasananya enjoy, asik. Karena kan cuma jadi tim kesehatan. Kalau ada insiden baru. Gitu kan? Nah, jadi kita harus siap kapanpun. Kayak kita nggak tahu kejadiannya kapan. Ya kan? Ya siap aja gitu. Ketika memang ada yang jatuh, ada yang apa, nggak langsung, nggak buru-buru. Buru-buru itu apa ya? Terburu-buru. Nggak terburu-buru. Tapi kita udah tahu, oh dia jatuh, berarti kemungkinan luka atau apa, susah jalannya atau segala macam. Oh berarti yang harus kita mulai siapin apa nih, es batu kah atau apakah gitu kan. Jadi sambil dilihat, sambil ngelakuin kalau misalnya jadi timkes. Kalau relawan itu tantangannya adalah sabar. Yang pastinya perawat harus milikin. Sabar, karena pokoknya kalau dari turun jadi relawan tuh, kita kan semuanya ada di situ ya, macam-macam orang. Jadi kita ngobatin tuh nggak cuma orangnya, tapi dia psikososial, spiritual tuh semuanya cakup kalau jadi relawan. Terus sama rasa takut, harus bisa ngendaliin juga ya. Rasa takut, karena dan gak boleh egois ya kalau jadi relawan. Karena nih ya, ada pengalaman aku tuh mau pulang di hari Selasa waktu itu, Selasa sore. Pas di Garut nih, pas di Garut. Mau pulang karena udah suasana udah aman. Tiba-tiba Selasa sore mau pulang ada telepon, jangan pada turun ya, jangan pada pulang, jangan pada pulang gitu kan, jangan pada naik ya. Emang kenapa? Air naik lagi. Nah, air naik lagi guys. Kenapa malah nggak boleh pulang gitu? Kalau misalnya kita mau mikirin diri sendiri adalah, ya udah gue mau nyelamatin diri gue, orang air naik lagi gitu kan. Saya juga seperti itu kan. Tapi pada kenyataannya kita enggak, kita standby telepon semua, tapi kita nggak kasih tahu warga yang untuk kayak gimana. Karena ada level kita harus ngasih tahu waspada atau gimana, itu kan ada level-levelnya. Kita cuma kita pihak pertama yang akan dikasih tahu ketika ada air naik. Karena kita akan bagi tugas. Ketika misalnya memang air naik, nanti kamu bawa anak-anak ya,
kesini. Oke, ada gitu. pembagian tugas. Nanti kalau Oke. misalnya emang kita harus pergi lagi ke sini, tempatnya di sini ya, jalurnya dari sini ya. Nanti kamu bagian ini ya. Nanti tim kes siap-siap ya di sini. Takutnya ada yang jatuh, ada yang apa segala macam. Oke. Selama larian mereka ke tempat pengungsian gitu kan. Jadi ya kita tugasnya di situ. Jadi aku bener-bener nungguin itu sore mau pulang nggak jadi kan, otomatis sampai malam jam 9 jam 10 itu baru ada telepon, oke air turun lagi kok, besok pagi baru pulang. Jadi kayak harus siap siaga ya. jadi kita ngendaliin rasa takut juga. Pokoknya kalau udah mau turun jadi relawan, bukan relawan yang kayak COVID gitu ya. Kalau COVID juga kan pasti tantangannya, sebenarnya kalau jadi relawan semua tantangannya hidup sama mati. Iya juga sih. Kita nggak tahu ke depannya. Oke, bentar, pas kejadian yang di Garut itu Nadia sebagai kesana tujuan sana sebagai mahasiswa apa memang ada di bawah apa misalkan BNPB atau yang lain? Enggak, kita gabungan semua, itu banyaknya mahasiswa. Ada pecinta alam, ada medis lapangan, ada perawat juga dari RSUD. Heterogen berarti ya? Itu kita dari posko peduli di Cimahi waktu itu, karena kan aku basicnya di Cimahi. Kita kesana emang ya udah, kita dari posko peduli Cimahi kita membantu, kita tempatin di mana. Dan tentunya kalau ketika kita ingin terjun pun kita harus tetap koordinasi dengan yang lebih tahu ya, jangan sampai selalu nungguin juga kan. Nggak bisa kita selalu nungguin mau langsung tiba-tiba mau turun di RW ini. Nggak bisa, kita harus lapor kayak waktu itu pusatnya di STTG, ya lapor dulu ke STTG, ditempatinnya di mana ya kita ikut. Masih sesuai kebutuhan. Iya. Oke, iya. Terus ada pengalaman yang nggak terlupakan nggak? Karena ini kan dari awal kita membahas mungkin definisi relawan sama tim kes beda. Berarti pertanyaan ini pun kebagi dua. Pengalaman yang tidak terlupakan ketika jadi relawan dan tim kes. Oke, kalau tim kes itu biasanya yang nggak terlupakan adalah pengalaman lucu. Kayak apa tuh? Pengalaman seru-seru gitu. Waktu itu sih tim kes yang paling nggak terlupakan tuh apa ya? Nambah teman kali ya. Nambah teman. Dan itu lucu. karena kita nih kan ini aku for information aja ya. Kalau misalnya kita tim kes di pecinta alam, kebanyakan cowok kan. Iya benar. Itu cowok kebanyakan. Jadi ketika ada tim kes perempuan apalagi ya, terus mereka tuh dengan asiknya kan ajak ngobrol segala macam, nanyain penyakit, sosok segala macam. Tiba-tiba tuh nggak kenal nih, nanya, aku kalau misalnya ini Sunda ya, disclaimer ya. Sorry ya. Gak apa-apa, nanti aku translate. Aku mau nanya dong, iya. Aku tuh kalau pagi-pagi suka gatal-gatal katanya gitu. Oh, gimana? Gatalnya di mana? Bagian mana gitu kan? Terus di badan aja kata dia gitu kan. Oh, ada bintang merah-merah enggak? Enggak ada. Aku dengan nanya dengan pertama tuh ya otomatis kita jawab serius gitu kan. Ada bintang merah-merah enggak ada. Terus ada kayak apa namanya beda gradasinya gitu enggak gitu kan. Enggak ada. Terus panas gitu. Enggak ada, gatal aja. Dan kalau udah kayak gitu tuh kita bisa tahu kan orangnya bener atau enggak. Dan aku dengan santai ditanya, kamu gatal atau kegatalan sih? Gitu. Dan di situ otomatis teman-temannya juga pada bersorak-sorai gitu kayak, makanya kalau mau godain orang pilih-pilih katanya gitu. Jadi emang sekaligus bikin teman kayak bercandaan-bercandaan kayak gitu. Dan kalau di hutan tuh yang paling gak lupa adalah bentar, itu yang tadi cewek apa cowok? Cowok. Teruntuk cowok yang nanya ke Nadia seperti itu, semoga Anda tidak kegatalan melihat ini. Jangan kegatalan. Oke, Nat, lanjut Nat. Waktu itu ada dari salah satu kampus swasta di Jakarta, mereka mau kasih bantuan nasi, toran air segala macam, lumayan banyak nasinya. Terus datang kan ke poskoku, mereka bilang boleh nyamain sama anak-anak. Oh boleh, silahkan main sama anak-anak yang ada di posko. Penyintas ya. Terus boleh nggak boleh, silahkan kata aku kan gitu. Akhirnya ngeluarin buku gambar tuh sama krayon, pensil warna, gambar-gambar di situ. Waktunya posisinya di situ aku lagi beresin obat kalau nggak salah. Aku dengerin mereka ngobrol yang paling depan aku. Gambar apa? Kamu bisa gambar apa? Aku nggak tahu mau gambar apa kak, kata anak kecil itu. Terus aku bisa nih gambarin mas SpongeBob. Soalnya cuma nanas doang tinggal. Masih nanas gini terus tiara itu diam. Tahu nggak yang keluar dari mulutnya apa? Kenapa? SpongeBob aja punya rumah, aku enggak. Gitu. Terus kayak aku langsung
dia maksudnya nggak mengerti kah atau gimana? Karena memang psikososial tidak hanya material aja ya, gitu ya, tapi psikososial juga. Memang karena ketika ada bencana gitu kan. Dan satu lagi tuh, ini aku yang ngelakuin sendiri. Saat itu kita kan nggak langsung kenal sama semua orang di situ kan, walaupun kita kayak mereka kenal kita sebagai relawan, tapi kita nggak mungkin langsung kenal satu persatunya. Jadi sama posisinya di makan siang, ini anak tuh masih ada di pos kopo, belum mau pulang. Terus ada ibu-ibu manggil, saya namanya Ali, pulang dulu gitu kan ya. Sare heula, ya, tidur dulu udah siang gitu kan. Terus dia tuh bilang kedap deui gitu, bentar lagi gitu. Terus aku otomatis sebagai kakak yang baik ceritanya bilang nggak boleh gitu kalau sama orang tua tuh, kalau disuruh pulang suruh tidur. Terus dia ngeliat aku dengan nanya, itu mah bukan mama aku, udah kak, mama aku kapan dia ketemunya. Berarti mohon maaf, orang tua itunya jadi terus itu mah jadi ternyata yang manggil itu Bu RW yang ngasuh anak-anak yang orang tuanya tuh belum ditemui, atau misalnya ada orang tuanya tapi orang tuanya kehilangan suami atau istrinya, otomatis kan lagi berduka juga. Iya betul. Dan kayaknya gimana ya, kita itu mau berempati ketika saat itu berarti ya, tapi gimana sih ngebahasanya, maksudnya kita juga ikut sedih dengan kejadian gitu, tapi ketika kita ngebantu, kita hanya ngebantu secara mungkin ngajak main atau ngaji dan sebagainya kan, tapi secara batin kayaknya kita juga bisa ikut merasakan gitu ya. Iya, pokoknya kalau misalnya mau jadi relawan tuh empatinya harus tinggi, tapi jangan simpati. Oh iya, betul. Jangan jadi berlarut-larut kitanya ikut-ikutan sedih, ikut-ikutan nangis. Tapi kita yang harus bisa ngayomin mereka gitu. Intinya kita bisa menempatkan diri juga ya. Jangan sampai kalau misalkan ada bencana kita ketawa-ketawa kan. Jangan wisata bencana, tolong buat anda yang nonton ini ya. Soalnya aku tuh paling kesel kalau udah datang pakai bajunya bagus, nggak ingat-ingat ya kalau di sana tuh nyari baju dia susah gitu kan. Pakai baju bagus-bagus, mau ngasih tuh mending kamu ngasih 100 miliar gitu ya. Untuk miliar gitu. Ada, dan mereka datang, ibu-ibu pengajian, tolong ya ibu-ibu pengajian, kalian kalau mau berempati, aduh sangat saya terima, tapi tolong kalau datang tuh jangan pakai pakaian yang pakai kacamata, bawa-bawa kamera gitu kan, foto-foto, ngasihnya cuma seberapa sih gitu kan. Ya, mungkin mohon maaf nih bisa dikatakan orang yang kayak gitu tidak berempati. Itu kita sih kasih namanya, kalau relawan bilangnya itu lagi wisata bencana. Dan kalau mereka mau nanya-nanya ke kita, mohon maaf, kalian tidak akan dilayani dengan baik karena memang nggak penting. Mohon di guys bawahin ya. Kalau untuk perekrutan jadi kita kerelawan aja nih, kerelawan kayaknya lebih ke relawan. Untuk perekrutan ke tim kesehatan ada kriteria khusus nggak? Kalau tim kesehatan itu dari kampus kan, waktu itu aku kebetulan jadi ikut UKM kampus, tim medis lapangan yang basicnya memang PPGD. Otomatis untuk perekrutannya itu ada wawancara, tes kesehatan. Ini masih dalam ranah akademik ya, ketika masih kuliah ya? Terus nanti setelah perekrutan itu ada pradiklat sama program diklat. Jadi kalau pradiklat itu kita diajarin semua materinya, mulai dari materi PPGD yang harusnya dipelajari ketika kita semester 5 ya? Iya. Atau 5-6 aku lupa, itu kita udah pelajari duluan. Jangan langsung diajarin sama dosennya lagi yang lebih di situ. Kita diajarin PPG pertolongan pertama, terus kalau nggak cuma PPGD-nya aja, tapi diajarin juga kalau misalnya kita ada yang kegigit ular harus kayak gimana, ada yang keracunan harus gimana gitu. Kita diajarin juga ke arah sananya. Terus balut bidai, intinya pertolongan pertama sebelum prahospital kan? Betul. Terus nanti setelah diajarin itu ada diklat. Otomatis kalau diklat itu ngedidik mental sama kesiapan. Jadi ada simulasi bencana juga. Ada simulasi bencana juga ketika diklat. Jadi kalau dan itu pakai orang beneran ya, kayak orang yang benar-benar kayak jatuh dari ini ditemuin di mana lah, kita cari orang segala macam. Berarti simulasinya benar-benar ya? Betul. Ada kriteria misalkan kalau ketika kuliah berarti kan? Ada kriteria misalkan IPK sekian? Enggak sih. Enggak. Berarti ini lebih ke kerelaan gitu dan memang pengen di sana gitu ya? Sama paling
orang-orang kalau mau daftar gitu ya, pastikan kalau kalian tuh bukan orang yang ya belajar bagus, tapi nggak yang ya udah kalau misalnya aku ada bencana nih, aku tim kota aja deh, aku nggak mau ninggalin kampus soalnya nggak mau ninggalin pelajaran bla 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 bla. Oh iya, oke. Itu kayaknya ke tipe-tipe mahasiswa gitu deh. Iya, Mungkin memang betul. ada yang bintang kelas, ada yang bintang lapangan, ada juga yang keduanya. Kadang ada yang nggak keduanya, nggak bintang kelas, nggak bintang Sedih lapangan. banget ya. Yang mengerikan juga ya. Tapi Oh, berarti itu kalau misalkan untuk masuk ke jadi timnas itu intinya kita pengen menimba ilmu di sana, kita ingin berguna dengan cara masuk ke sana gitu ya. Betul. Oke. Terus kalau ini pertanyaan saya juga sih. Ketika kita jadi lawan jadi timnas itu dapat insentif gak sih? Timkes dulu ya. Oke, timnas dulu. Kalau timkes itu ada yang dapat, ada yang bukan insentif, misalnya ada yang dapat fee, ada yang enggak. Tergantung kegiatannya. Kalau misalnya sama pecinta alam, biasanya kita tukeran. Ketika kita Tukeran? ketika Tukar jasa maksudnya. tukar jasa. Ketika timkes nih, otomatis aku juga ada kegiatan kan. Nah, ketika nanti aku ada kegiatan, aku minta tolong mereka. Oke, berarti simbiosis mutualisme ya. Tapi kalau misalnya kayak hoki TB, terus kayak timkes U13, Persib, itu kita dapat. Oke. Tapi kalau misalkan tadi yang simbiosis mutualisme itu bisa antar kampus nggak? Misalkan kampus kamu dengan kampus yang lain bisa simbiosis juga? Oh iya, oke. Berarti link juga lebih itu ya? Jadi kenalan mungkin dari teman-teman perawat yang dari kampus lain ataupun tenaga kesehatan yang lain mungkin yang di tim kesehatan kita juga bisa saling mengenal satu sama lain gimana ya? Biasanya tuh aku tuh ada kunjungan ke sekre-sekre. Oh, ada rutin? Nggak rutin sih, cuman kalau saya memperluas gitu, kalau misalnya ada penutupan dari pecinta alam mana nih, bikin di Klatsar tuh ada penutupannya tuh. Biasanya ada acara, itu kita datang, nanti kenalan sama yang mana nanti. Oh, silaturahmi gitu ya. Terus kalau di Bandung kan kebetulan medis lapangan tuh nggak cuma dari organisasiku, ada lagi medical outdoor, ada apa, ada mereka, jadi kita silaturahmi juga sama mereka. Oke. Keren juga ya, berarti wajar kalau misalkan orang-orang yang khusus di tim medis dan relawan ini banyak kenalan karena memang silaturahminya pun terjaga ya. Harus. Oke, terus yang relawan gimana? Kalau relawan itu ada dua sama. Ada yang emang kamu rela, Ya, mau karena bantu relawan aja gitu, mau bantu aja, atau emang ada yang difasilitasi sama pemerintah. Oke, ada perekrutan ya dari pemerintah misalkan perlu berapa orang gitu kan? Betul. Kalau misalnya dari pemerintah ya otomatis kita daftar kan. Yang dibutuhkan nanti persyaratannya ada apa aja itu kita kalau terpenuhi ya kita bisa daftar. Terus paling itu. Terus kalau yang kita memang rela aja ya nggak ada ini apa sih, nggak ada keharusan harus punya apa, harus apa gitu. Yang pasti udah siap fisik sama mental oke. Terus finansial oke. Maksudnya finansial oke karena kita di sana kan bantu orang. Iya. Nggak mungkin kita yang jadi kayak minta-minta kayak lain ya. Gitu kan ya. Kita pengen bangkit, kita malah dibantu. Iya. Jadi ya kalau nggak harus kalian punya uang banyak itu kalian harus ngasih ke orang, tapi minimal ketika kalian mau istilahnya keausan di situ nggak nemu mana ya ada air, biasanya kan ada air yang disediain ya. Kalau misalnya nggak nemu ya ada warung ya kalian masih bisa beli. Ya berarti kita harus survive ya, sekalipun dalam keadaan seperti itu dulu. Oke, make sense juga sih. Jadi memang kayaknya si relawan dan timnas itu berat juga ya, berat juga memang berat ya. Lumayan beratnya kalau misalnya. Kamu kan tadi bicara tentang pas kuliah nih. Berarti ketika lulus itu perawat sebenarnya bisa berkarir di kayak misalkan BNPB atau kayak Tagana gitu bisa nggak sih? Bisa. Kayak di 119, 118. Oh, itu basicnya justru nilai tambah ya? Terus ada Jasa Marga tuh butuh perawat loh. Oh iya, yang di tol itu kan? Iya, karena kebetulan waktu itu juga kan
dari waktu yang di Garut itu kita emang banyak dibantu sama pihak Jasa Marga juga waktu itu. Dan tapi sayangnya tuh kebanyakan perawat yang dibutuhkan kan lebih banyak cowok. Karena kenapa tuh kira? Ya, Padahal cewek juga nggak kalah iya sebenarnya nggak kalah, cuman mungkin karena kalau dari segi cepat tanggapnya cowok tuh lebih bisa ngehandle istilahnya apapun yang terjadi, ngerti nggak sih? Ya kan kalau cewek otomatis ada batasan-batasan. Ini mungkin kawan-kawan di sini ada yang pengen jadi relawan atau jadi tim kesehatan. Kamu ada tips tersendiri nggak untuk jadi itu? Tipsnya adalah kalau mau jadi relawan pastiin kalau emang kalian pengen nolong dari hati. Pertama, biar nggak berat kali ya pas ngelakuinnya. Iya, biar nggak jatuhnya kayak kita kerja nih gitu. Gitu. Terus yang kedua belajar sabar. Itu perawat wajib. Terus tinggiin empatinya aja, sama kita harus jadi orang yang siap siaga. Karena kita nggak tahu ya bencana itu atau accident itu kapan gitu terjadinya, ya harus siap siaga. Jadi siap siaga, dan yang pasti kalau menolong orang adalah pastiin kalau kalian nggak akan kenapa-napa, baru kita tolong orang. Oke, berarti selamatin diri dulu, lalu pastiin orang lain juga selamat. Iya. Gitu. Ada yang lain? Apa lagi ya? Kalau mau jadi timkes, banyakin ngobrol sama orang, bikin link, dan ya apa ya? Friendly lah sama Maksudnya berhubungan baik dengan orang yang bukan link HTTP dan gitu ya? Iya, bukan. Maksudnya berhubungan baik sama orang, kontaknya, jadi nggak bisa, kalau aku saranin sih nggak jadi orang yang ya udah Masih kupu-kupu ya? Iya itu juga, dan orang yang kalau ketemu orang saya udah saling bantu saat ini, habis itu lupa. Oh ya, harus everlasting ya bahasa Inggrisnya ya? Jadi kalaupun ketemu lagi masih ini di sini Oh ya. iya, Gitu. berarti silaturahminya masih dijalin. Oke, mau disampaikan lagi? Udah sih, yang penting jangan wisata bencana ya. Jangan wisata bencana Jangan ya? wisata bencana. Itu kalau aku nggak suka. Ya, makasih banyak Nat udah bersedia share pengalaman kepada kita ya, karena memang jadi lawan dan timnas ini, mohon maaf, ini kayaknya jarang tersentuh oleh perawat nih. Kebanyakan perawat kan kerjanya ya sakit dan lain sebagainya lah. Dan ini kayaknya membuka pikiran kita dan point of view yang berbeda tentang berkarya sebagai perawat dan juga ini memang perawat yang itu kan, bukan jadi misalnya perawat terus jadi tim relawan jadinya namanya bukan perawat lagi, kan nggak gitu kan? Enggak, tetap kita ngelakuinnya malah justru lebih kompleks. Biopsikososial, spiritualnya kita lakuin kalau di tempat bencana. Oke ya, dan jangan lupa juga doanya buat Nadia karena sekarang sedang ikut, dan kami ini sedang ikut program yang sama. Iya, Semoga dikuatkan dan dipercepat, mohon maaf, dan dipercepat dan bisa lancar lah. Amin ya Beb, amin. Ya, jadi nanti kita ketemu di situasi yang berbeda. Oke, siap. Nanti di konten selanjutnya. Oke, makasih Nadia sudah sharing informasinya, dan saya punya seperti biasa merchandise yang insya Allah sangat keren sekali karena saya sendiri yang desain. Oke, ini tanda terima kasih dari channel kami, dan mudah-mudahan sangat berkesan, dan kepada kawan-kawan ini adalah informasi yang menarik ya, bahwasanya Nadia memberikan point of view yang berbeda dari biasanya gitu. Oke, sampai ketemu kembali Nadia dan kawan-kawan. Assalamualaikum. Dadah.